Oke, kita masuk ke konstanta pegas yang sudah disusun, baik itu secara seri ataupun nanti di sini yang secara paralel. Kita masuk yang di secara seri dulu. Jadi semisal ini adalah pegas awal, ada dua rangkaian di sini, ada dua konstanta di sini, dua rangkaian. Ini disusun secara seri. Jadi ini konsepnya hampir sama dengan pelajaran listrik dinamis. Jadi kalau listrik dinamis, kalau seri itu kan dijumlah toh Hansel hambatannya. Tetapi kalau untuk konstanta pegas seperti ini yang seri malah nanti jadinya yang diseper seperti ini. Nih, pegas yang disusun seri memiliki delta Y yang berbeda. Maksudnya ini nih. Ini kan pegas awal sebelum ditarik diganduli dengan benda yang memiliki massa tertentu. Nah, tarikan yang atas ini dia akan menghasilkan regangan. Miss Niken anggap adalah Y1. Kenapa kok di sini Y, Miss? Karena ini kan cuma untuk membedakan bahwa benda ini ditarik ke bawah. Kalau yang tadi itu kan tarikannya horizontal. Jadi cuma dikasih kode delta X. Kalau ini menunjukkan tarikan ke bawah, kalau yang tadi kode delta X tadi untuk menunjukkan tarikan ke kanan atau ke kiri. Nah, Miss Niken lanjutkan. Delta Y, tarikan di sini dengan tarikan di sini itu berbeda. Tergantung apanya? Tergantung konstanta pegasnya. Bisa jadi yang bagian atas ini adalah pegas yang kaku, bisa jadi di bagian bawah ini adalah pegas yang elastis atau sebaliknya. Sehingga ketika dia diganduli dengan benda yang memiliki massa tertentu, ada perubahan regangan atau panjang regangan. Itu yang berbeda antara pegas yang atas yang kaku tadi dengan pegas yang bawah. Karena sebelumnya tadi kita ingat ya bahwa ini panjang regangan, panjang tambahan ini itu bergantung pada konstanta pegas. Yang tadi Miss Niken jelaskan kalau konstanta pegas itu sudah diketahui di setiap soal biasanya. Nah, untuk menghitung konstanta total dari pegas ini itu kita menggunakan rumus yang seperti ini. 1/K1, semisal di atas ini Miss Niken kasih kode K1, dan ditambah dengan 1/K2, semisal yang di bawah ini Miss Niken kasih kode rangkaian K2. Itu jadi 1/K total seri. Nah, untuk mencari K total serinya berarti nanti tinggal dibalik aja. K total seri per 1. Itu rumus untuk menghitung total konstanta pegas pada rangkaian seri. Nah, di sini delta Y-nya tadi berbeda. Iya, Miss, karena bergantung pada konstanta pegasnya, tetapi memiliki gaya pemulih yang sama. Kalau ini ditarik ke bawah, ya kan, ditarik ke bawah karena diganduli benda dengan berat tertentu, maka ini Miss Niken kasih kode FT, maka dia memiliki FP yang sama ke atas. Gaya pemulih. Tapi kita lihat berbeda dengan yang paralel. Yang paralel itu kan susunannya seperti ini. Semisal itu rangkaian listrik, berarti yang rumusnya 1/Rp, ya kan, 1/R1 plus 1/R2. Tetapi ini kebalikan. Jadi kalau untuk konstanta pegas paralel, rumusnya cuma K1 ditambah K2. Ini nah bentuk paralel yang nanti di sini diganduli dengan benda dengan massa tertentu. Oke, ini F ada gaya tarik ke sini. F itu kan rumusnya M dikali D. Oke. Pegas yang disusun paralel memiliki delta Y yang sama. Jadi delta Y itu ini pertambahan panjangnya ini. Nih pertambahan panjangnya. Pertambahan panjang sama karena posisinya paralel. Oke. Nah, rumusnya untuk konstanta paralel ini kebalikan dari yang seri. Jadi KP, K paralel itu sama dengan K1 tambah K2, cuman itu saja. Oke, paham? Tetapi memiliki FP yang berbeda. Iya dong, memiliki FP yang berbeda. Ketika dia ditarik ke sini, FP untuk K1 gaya pemulihnya itu ke atas ini sendiri, FP1. Untuk yang K2 berarti ketika sama-sama ditarik ke bawah, dia memiliki gaya yang ke sini, ke atas sini yang berbeda. Itu maksudnya seperti itu. Jadi rumusnya sudah ada ini. Kemudian ada lagi energi potensial pegas. Jadi energi potensial itu energi yang tersimpan pada pegas itu ya. Rumusnya ini.
dihafalke setengah K dikali K ini konstanta total nanti dikali dengan delta X dikuadratke. Begitu. Sekarang kita yuk coba untuk mengerjakan latihannya tanpa melihat jawaban ini ya Hansel, kita coba yuk. Oke, di sini kita coba dulu. Sepotong kawat logam homogen dengan panjang 150 cm. Oke, Miss Niken kasih kode dengan warna yang lain. Ini Miss Niken kasih kode, ini panjang 50 cm, berarti ini Miss Niken kasih kode L 0 karena ini panjang awal, dan luas penampangnya 10 mm kuadrat. Berarti ini luas penampang, Miss Niken kasih kode A ya. Oke. Ketika ditarik dengan gaya sebesar 150, berarti ini F ya. Oke, Miss Niken kasih kode di situ F. Kemudian bertambah panjang, berarti kalau bertambah panjang ini berarti delta L ya. Maka tentukan satu, yang A ini adalah tegangan. Tegangan rumusnya gimana? Tegangan rumusnya adalah tegangan sama dengan F gaya yang diberikan dibagi dengan luas penampang. Sehingga tadi berapa sih F-nya? 150 di sini dibagi dengan luas penampang. Mana sih luas penampangnya? Nah, hati-hati, satuannya kan mm kuadrat nih. Diubah aja supaya menjadi sentimeter kuadrat karena satuannya biar enak. Diubah itu jadi 10 pangkat min 5. Oke, berarti kita kasih sini 10 pangkat min 5. Nah, ini kurang lebih jawabannya seperti ini. Kalau di matematika kan 150, 10 pangkat 5 ya, ini dinaikkan ke atas jadi positifnya, intinya seperti itu. Kemudian B, regangan. Yuk kita lihat rumus regangan seperti apa. Regangan itu kan kodenya tadi E ya. E, pertambahan panjang, delta L dibagi dengan panjang awal. Oke, delta L-nya mana ya? Delta L-nya ini 10 mm karena di sini senti, ubah aja ya. Di sini jadi senti, berarti jadi 1. Betul ya? Jadi senti. Jadi pertambahan panjang ini dijadikan sentimeter ini harusnya ini. Supaya gampang dengan yang di atas ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti ini harusnya 1 ini. Pertambahan panjangnya ini 1/150. Itu harusnya seperti itu. Ini jawabannya. Kemudian, ini benar ding sudah langsung sesuai dengan ini 0,006. Oke. Itu. Sedangkan untuk modulus yang C ini, rumusnya modulus yang itu gimana ya Miss ya? Yang seperti tadi kodenya E besar loh ya. Sama dengan F, atau kalau enggak sih tegangan dibagi dengan regangan. Karena kita tadi sudah menghitung tegangan nih, udah ditulis aja 10 pangkat 5 dibagi dengan regangan. Regangannya berapa? Ini 0,006. Udah tinggal dicari jawabannya berapa. Itu untuk yang soal latihan pertama. Sekarang untuk soal latihan yang kedua. Sebentar, Miss Niken cari dulu. Nah, untuk soal latihan kedua, kita mau cari nih. Ada gambar 3 buah pegas. Miss Niken kasih kode K1, Miss Niken kasih kode K2, Miss Niken kasih kode K3. Oke, K1 500 dan K2 sama loh, K1 K2 menurut ini. Dan K3 nya 250. Gaya yang diberikan, gayanya ini berarti F ya. Gaya yang diberikan adalah 10 Newton. Hitung pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang pegas itu berarti delta Y ya. Oke, delta Y. Karena ditarik ke bawah karena ini paralel kan. Oke, pertambahan pegas. Kemudian kita hitung. Sebentar, kita hitung ke bawah. Kita cari dulu konstanta total. Karena ini paralel berarti K paralel
sama dengan K1 tambah K2. Berapa sih? 500 ditambah 500. Ketemu 1000 ya. Oke. Kemudian 1000 N per M. Kemudian ini digabung lagi dengan yang K3. Berarti kita sudah ketemu dengan rangkaian seri. Hati-hati, K seri total. Berarti 1 per 1000 tadi yang sudah kita temukan ditambah dengan 1 per 250. Ini kita samakan penyebutnya. 1 di sini 4. 5 per 1000. Nah, kita balik berarti K totalnya, K total sama dengan 1000 dibagi 5, ketemu 200. K-nya nilainya 200. Nah, kemudian N per M. Hitunglah pertambahan panjangnya. Bagaimana rumus pertambahan panjangnya tadi? Oke, rumus pertambahan panjangnya berarti Miss Niken tulis ke sini. Pertambahan panjangnya kan tadi rumusnya F pemulih sama dengan K dikali dengan delta X, atau kalau ini ya berarti delta Y. F-nya sudah ada ya, 10. Kalau gaya yang diberikan 10 berarti pemulihnya oke 10. Kita taruh ke sini. Kemudian K-nya berapa sih tadi? Oh, K-nya total tadi. Klik 200 ya. 200 dikali delta Y, misalnya kan ganti Y, berarti delta Y sama dengan 10 per 200 alias 1 per 20 alias berapa nih? 0,05 meter. Jadi pertambahan panjang pegas itu 0,05 meter, tinggal diubah ke senti silahkan jadi berapa. Kemudian yang nomor 3. Oke, nomor 2 ini. Paham ya Ansel? Sekarang kita masuk yang nomor 3. Sebuah pegas memiliki konstanta, berarti ini K, konstanta. Dengan gaya berarti ini F. Tentukan pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang pegas ini berarti delta X. Kalau energi potensial pegas itu berarti EP ya. Sekarang kita jawab dulu yang A. Kan tadi rumusnya F sama dengan K dikali delta X. Karena K-nya ini sudah ketemu 100, F-nya 50, delta X-nya yang ditanyain, maka delta X cukup simpel. 50 dibagi 100 atau 0,5 meter. Itu jawaban yang A. Sedangkan EP, energi potensial tadi sudah ada rumusnya ya. EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X. K-nya tadi ada di sini 100. Delta X-nya tadi ada ya, sudah ada jawabannya di sini 0,5. Berarti ini tinggal kita nih berarti 25. Jadi 25 Newton energinya. Seperti itu Hansel. 25 Joule, maaf, Joule karena energi potensial ya, 25 Joule. Berikut yang bisa Miss Niken sampaikan. Jika ada yang masih belum paham, silahkan Hansel WA Miss Niken. Oke, terima kasih Hansel.